keadaan sehat selalu ya semuanya. Bagi yang belum masuk juga harap diinfokan ke teman sekelasnya agar segera masuk. Nah, hari ini agendanya itu adalah terkait dengan B300 ya. Jadi dokumen lanjutan dari Capstone Project yang sebelumnya teman-teman sudah submit B100 dan B200 ya. Nah, itu sebagai recap summary saja ya, sudah disampaikan bahwa di grup jumlah mahasiswanya itu adalah 121, akun mahasiswa pada saat itu ya, pada saat deadline sudah submit itu adalah 119 ya. Nah, lalu ada jumlah mahasiswa yang sudah upload dokumen B100 ada 110 dan juga upload dokumen B200 adalah 102 jumlahnya. Nah, namun ketika dicek ya, itu masih ada beberapa mahasiswa yang salah untuk menguploadnya. Jadi kalau menguploadnya harusnya ke B100, tapi uploadnya di A100 ya. Jadi nanti harap dicek kembali di periode berikutnya ya, periode upload berikutnya. Jadi jangan sampai salah ya, karena ini juga akan berkaitan dengan penilaian Market Design Project ya. Lalu juga nanti di ujungnya adalah kalian pun akan membuat proposal atau ya nanti ada gabungan dari B100 sampai 400 ini. Nah, bagi teman-teman mungkin yang kemarin terlambat, ya, jadi deadline-nya sudah terlewati, ya. Adapun misalkan ada yang ada sedikit kesalahan atau misalkan gagasannya itu ternyata masih belum fix atau yang lainnya lah problem terkait dokumen B100-200, sekali lagi timeline-nya itu sudah terlewati ya, jadi upload untuk B100-200 itu sudah selesai. Nah, tapi ya versi finalnya adalah nanti pada saat UAS. Jadi sekarang masih ada kesempatan bagi teman-teman mahasiswa untuk sesegera mungkin ya mendapatkan dosen pembimbing dan langsung direkap di Sista. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya mungkin disetujui secara informal ya, secara verbal melalui obrolan dengan calon dosen pembimbing. Nah, agar juga saling berkomunikasi dengan dosen tersebut untuk menyelesaikan prosedur eh, prosedur pengajuan bimbingan di Sista ya seperti itu. Jadi kalian boleh melakukan follow up, mungkin ada sedikit yang belum atau ada yang belum dilakukan oleh dosen ataupun kalian belum mengupload, sorry bukan belum mengupload, belum memilih ya dari minat yang sudah disampaikan oleh Pak Bagja sebelumnya terkait Sista ya. Nah itu agar segera diselesaikan karena nanti rekapannya itu akan hanya dilihat dari Sista ya seperti itu. Gitu. Jadi ini masih ada waktu untuk segera melengkapi kelengkapan ya, kelengkapan administrasi terkait bimbingan ya sampai UAS dan juga melakukan perbaikan D100 D200 kalau memang dirasanya masih ada yang belum lengkap ya atau misalnya yang salah kalian diskusikan dengan dosen pembimbing kalian ya. Nah, ini seperti apa hasilnya, outputnya diharapkan seperti apa, nanti dapat arahan dari dosen pembimbingnya, maka nanti jika sudah siap semuanya, pada periode upload berikutnya silakan upload kembali kalau memang ada yang diubah dari B100 dan B200. Dan juga nanti akan ada periode upload untuk B300 dan juga B400. Ya, itu. Nah, itu sedikit summary ya, sedikit summary dari timeline kemarin yaitu B100 dan B200. Nah, sekarang kita masuk ke B300. Di sini saya akan sampaikan terkait substansi apa saja yang harus diisikan di B300 ya. Nanti untuk dokumennya seperti biasa akan diupload di kita dan juga akan disampaikan di grup ya terkait template apa saja yang harus kalian isikan. Oke, ini ya sudah tampil ya.
untuk layarnya di kalian? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini saya sampaikan bahwa ya di 300 ini ada beberapa section ya. Nanti akan ada 2.1, 2.2 dan seterusnya ya. Ini nanti yang harus kalian isikan ya section-section ini. Oke, kita mulai nanti di B300 itu Anda akan diminta untuk memasukkan pendahuluan lagi. Pendahuluan sedikit ya. Nah, apa yang ada di dalam pendahuluan ini? Nah, kalian tinggal menjawab aja ini, mengikuti arahan di sini bahwa di dalam pendahuluan ini adalah gambaran singkat, ya. Jadi cukup diisikan bisa jadi satu atau dua paragraf saja. Nah, yang di mana di dalamnya itu ada latar belakang yang menjelaskan alasan dilakukannya perancangan ini, ya. Lalu juga ada konsep dasar solusinya seperti apa, dan yang terakhir itu adalah pendekatan perancangan. Jadi di sini kalian masih sekilas saja ya memberitahukan perancangannya itu seperti apa, gambaran umumnya ya seperti itu. Ya, ini bisa dibuat menjadi satu atau dua paragraf lah, terdiri dari 5 sampai 7 kalimat ya, itu saya kira udah cukup untuk pendahuluan dasarnya. Nah, setelah itu masuk ke analisis kebutuhan ya. Bahwa di sini di section analisis kebutuhan ada subsection beberapa yang mendetailkan lagi ya. Yang pertama itu adalah kebutuhan fungsional ya, di mana di sini kalian diharapkan untuk menguraikan secara lengkap fungsi-fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem ya. Jadi kalian ingin membuat sistem apa, misalkan enkripsi seperti itu ya. Nah, ada hal uniknya kalian membuat fungsi apa. Nah, nanti ditanya mengapa fungsi tersebut perlu diperlukan ya. Lalu bagaimana fungsi tersebut berkontribusi terhadap solusi keseluruhan dan parameter atau spesifikasi apa yang terkait dengan fungsi tersebut ya. Jadi saya kira ini udah jelas juga ya. Yang kalian buat nanti minimal bisa menjawab 3 poin ini aja gitu ya untuk kebutuhan fungsional seperti itu. Nah, selain itu ada juga subsection kebutuhan non fungsional. Nah, kalau non fungsional ini di-highlight bahwa bagian ini menjabarkan aspek-aspek kualitas sistem yang tidak terkait langsung dengan fungsi utama, namun penting untuk operasional. Nah, di sini saya kasih contoh juga, misalkan kalian udah buat sistem apa tadi enkripsi ya. Nah, kalian bisa atau targetnya, rancangannya ya, itu adalah akan memiliki aspek keandalan ya atau reliability dengan apa tingkat akurasinya di atas 90% misalkan. Atau misalkan sistem IoT nanti di sana memiliki uptime sebenarnya minimal 95% ya seperti itu. Jadi aspek-aspek kualitas sistem yang tidak terkait langsung dengan fungsi utama namun penting untuk operasional ya. Itu harap dipahami. Ya, di sini juga ada dicontohkan misalkan aspek keamanan, mencakup security dan privacy, gitu kan ya. Lalu juga konsumsi daya ya, misalkan nanti ada yang membuat perangkat kerasnya. Nah, bagaimana nih harapannya konsumsi dayanya seperti apa ya? Ketika saya hubungkan antara satu perangkat dengan perangkat lain, konsumsi dayanya akan maksimal misalkan 5 watt gitu ya, misalkan. Nah, itu kebutuhan non fungsional. Nah, berikutnya lagi ada subsection pengumpulan data, ya. Jadi di sini dijabarkan bagaimana kamu mendapatkan data terkait instrumen yang sudah kamu buat, ya. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat apa namanya, kita ingin menguji nantinya sistem enkripsi itu apakah berjalan atau enggak, tingkat akurasinya seperti apa, gitu kan. Atau misalkan dalam machine learning kita ingin melakukan training terhadap objek pendeteksian DDoS misalkan ya. Nah, kamu mengumpulkan datanya rencananya seperti apa? Ya, metode pengumpulan datanya. Apakah menggunakan dataset yang sudah tersedia atau misalkan kamu melakukan rekaman ya, merecord lagi datanya seperti apa, menggu, eh, menggunakan perangkat SDN atau perangkat yang lain ya, SDR dan lainnya. Nah, itu kamu jabarkan di sini metode pengumpulan datanya seperti apa ya.
Nah, ini pasti case-nya pun akan berbeda-beda ya nanti dengan teman-teman topiknya juga seperti apa. Tadi ada yang buat misalkan ada yang di antena gitu ya, optimasi antena. Nah, pengumpulan datanya itu seperti apa? Kalau misalkan kamu ingin mengoptimasi antena menjadi diarahkan dengan pada sinyal yang kuat. Nah, kita kan itu berarti ada data sinyal-sinyal yang harus kita kumpulkan ya, mengkategorikan sinyal kuat itu seperti apa sih ya, parameternya seperti apa. Nah, kamu cara mengambil data sinyal kuat itu gimana caranya gitu kan. Nah, lalu di sini juga dijabarkan mengenai subsection berikutnya adalah batasan perancangan ya. Jadi mencakup area penerapan atau cakupan sistem dan keterbatasan teknologi yang tersedia dan dapat diakses. Ya, jadi kamu ini kita perjelas lagi seperti halnya di bab satu kan ada ini ya batasan ya, batasan batasan TA-nya lah secara umum. Nah, di sini juga kamu jabarkan terkait dengan batasan perancangannya. Jadi kamu bisa lebih detailkan lagi, misalkan ya, saya ingin membuat sistem pendeteksian sinyal 5G yang optimal gitu kan. Nah, kamu juga bisa membatasi di sana bahwa deteksi sinyal 5G itu ada metrik-metrik apa saja yang akan direcord misalnya. Nah, dari situ metrik-metrik tersebut juga bisa menjadi sebuah batasan bahwa kamu ingin fokus pada SNR doang atau ingin fokus pada parameter metrik yang lain. Nah, jadi lebih jelas lagi rancangan kamu ingin mendeteksi sinyal 5G dan fokus pada parameter metrik tertentu gitu. Jadi di sini dijabarkan lebih detail lagi ya. Nah, diharapkan setiap informasi yang dibuat di sini harus selalu ada justifikasinya ya. Jadi kayak tadi kita berbicara kenapa harus merecord bagian SNR-nya doang. Nah, karena parameter tersebut itu memiliki peran seperti apa. Nah, itu dijustifikasikan. Jadi harus selalu ada alasannya ya. Sama halnya juga dengan nanti subsection sebelumnya ya. Kayak misalkan tadi saya sudah bilang kebutuhan fungsional, non fungsional, pengumpulan data ya. Pengumpulan data saya mengumpulkan data 5G dari dataset A misalkan. Nah, justifikasinya apa gitu ya? Apakah dataset itu dipilih hanya acak saja, gitu kan? Nah, itu kan tidak disarankan seperti itu, tetapi kita sedikit menjelaskan bahwa dataset tersebut dipilih karena memiliki kelengkapan metrik yang berperan pada jaringan 5G seperti itu. Ya, jadi ingat setiap pengisian dari subsession ini diharapkan juga dilengkapi dengan justifikasi atau alasan kenapa kamu atau menuliskan kebutuhan fungsional tersebut, kebutuhan non fungsional, pengumpulan data dan batasan perancangan seperti itu ya. Nah, sampai sini jelas ada pertanyaan nggak tuh dari sini? Sampai kan ini suaranya ada, Ada Pak, ada Pak. maksudnya ya dari segi online kan saya nggak tahu kondisinya seperti apa, tapi diharapkan yang lain tetap menyimak ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan gitu ya. Jadi jangan menyepelekan bahwa ini online ya udahlah gitu kan santai gitu kan. Nah, tapi ke depannya ternyata ada PR yang kurang jelas, langsung lalu kalian jadi kesannya tidak terarah. Nah, padahal saya di setiap kesempatan, misalkan atau di mata kuliah di proyek dengan dosen Pak Opik dan yang lainnya, Pak Heru, Pak Eko sudah memberikan. Nah, diharapkan semua juga menyimak dan kalau ada yang tidak jelas langsung ditanyakan, ya. Oke, Baik, Pak. nah, nah berikutnya itu masuk ke metodologi, ya, rancangan sistem atau produk atau metodologinya. Nah, di mana di dalam ini merupakan masuk ke detailing lagi, ya, detailing lagi terhadap perancangan kalian. Di sini kita buat yaitu adalah akan adanya diagram blok dan prinsip kerja.
ya ini pasti akan juga sudah terbayang bahwa dalam perancangan pasti akan ada diagram bloknya atau prinsip kerjanya seperti apa. Nah, jadi di sini sebelum kalian langsung ketik blok langsung taruh gambar diagram bloknya, kasih dulu paragraf pendahuluannya di sini. Jadi gambaran umum arsitekturnya atau gambaran arsitektur sistemnya secara keseluruhan itu seperti apa ya, pendekatannya apa gitu kan ya yang kalian buat. Nah, di sini juga sudah disampaikan langkah-langkah penyajiannya ya. Jadi sajikan diagram bloknya ya, presentasikan diagram blok keseluruhan yang menggambarkan komponen utama sistem dan hubungan antar komponen. Lalu setelah kalian buat atau sudah kalian sisipkan diagram blok ini, nah buatlah jelaskan fungsi setiap bloknya ya. Nih misalkan contohnya nanti kan ada blok sensor bertanggung jawab untuk akuisisi data fisik, blok microcontroller melakukan pemrosesan penyaringan data, blok komunikasi untuk mengapain ya. Nah, setelah dijelaskan setiap bloknya, uraikan juga input dan outputnya ya. Jadi input yang diberikan ke dalam sistem itu seperti apa dan output yang diharapkannya pun seperti apa ya. Kalau misalkan inputnya kita misalkan suhu gitu kan, di sini dicontohkan suhu ya 35 derajat, 36 derajat. Nah, nanti outputnya itu akan berupa sinyal analog kah atau sinyal digital. Nah, itu dijelaskan secara detail di gambaran blok diagram ini. Nah, lalu setelah itu gambarkan juga interaksi dan aliran datanya ya. Jadi flow-nya tuh seperti apa? Mulai dari input tadi, misalkan suhu, kita sudah ambil data suhu. Lalu data suhu itu tuh dikonversikah ya atau ada proses yang dilakukankah ya. Nah, dibaca ternyata diolah, diubah menjadi sinyal digital. Nah, sinyal digital ini misalkan dikompresi, melalui blok kompresi, lalu disiapkan lagi, dikirim ke server setiap waktunya 5 menit misalkan. Ya, jadi ingat pada saat diagram blok ini kalian tuh harus menjelaskan secara mengalir ya, secara mengalir nanti dari input sampai ke output yang diharapkan. Oke, ya usahakan setiap kalimat itu ada korelasinya dengan kalimat sebelumnya. Kita bisa gunakan kalimat-kalimat penghubung, misalkan setelah proses A, maka akan dilakukan proses B. Hasil yang diharapkan dari proses B adalah data C misalkan. Nah, data C tersebut akan diteruskan. Nah, jadi ada kalimat-kalimat yang mengalir antara satu kalimat dengan yang lainnya seperti itu. Jadi untuk menjelaskan diagram blok seperti itu ya tipsnya. Nah, lalu juga ya ini pastinya jelaskan prinsip kerja secara keseluruhan ya, bagaimana sistem beroperasi dari awal hingga akhir untuk mencapai tujuannya. Jadi itu tadi yang sudah saya sampaikan ya. Bagaimana kalian menyajikan diagram blok ini. Jadi bukan hanya gambar tempel, di sini ada blok apa aja udah enggak seperti itu ya. Jadi ada diagram bloknya, kalian jelaskan fungsinya setiap bloknya seperti apa, alur kerjanya seperti apa ya, mulai dari input sampai outputnya itu seperti apa gitu secara singkat seperti itu. Nah, berikutnya masuk lagi semakin detail lagi terkait dengan perancangan. Nah, ini sebagai catatan sebelum update ya. 6. Sebagai catatan bahwa kalian topik TA-nya pastinya akan berbeda-beda ya. Nah, kalian pilihlah salah satu atau mana yang cocok ya, topik TA kalian terhadap pilihan yang disediakan. Nah, ini perlu sekali kalian komunikasikan dengan dosen pembimbing ya. Jadi di sini bisa terlihat bahwa ada pilihan yang pertama hardware software tanpa subsistem, hardware software dengan subsistem, hardware murni tanpa subsistem, hardware murni dengan subsistem, lalu juga ada software murni tanpa subsistem dan software murni dengan subsistem. Ya. Jadi kalau kalian sudah masuk ke dalam tahapan 2.3.2 atau perancangan detail, ini wajib ya, saran saya mewajibkan lah kalian mengkonsultasikan ya dan mendiskusikan dengan dosen pembimbing
kalian itu topik TA-nya masuk ke kategori yang mana. Karena nanti setiap kategori punya isian yang berbeda-beda, ya, seperti itu. Kalau kalian buat software doang, tapi kalian masuk kategori yang hardware murni, otomatis nanti isian konten dari B300-nya akan tidak relate, ya, seperti itu, dengan topik TA yang sedang kalian lakukan. Nah, kita lihat perjelas saja di bawahnya sudah ada beberapa subbab yang perlu diisi. Ya, jadi nanti kalian bisa konsultasikan, misal ternyata TA kalian atau topik TA kalian yang diajukan itu masuk ke dalam kategori hardware software tanpa subsistem. Ya, maka di dalamnya subbabnya adalah adanya perancangan, diagram blok, flowchart, mekanik pendukung, kemasan, simulasi, realisasi, pengujian. Seperti itu. Nah, itu akan berbeda dengan ceritanya kalau kalian masuk ke kategori hardware software dengan subsistem, ya. Maka di sini akan ada diagram blok keseluruhan, ada subsistem satu, subsistem 2, subsistem N, ya, sampai subsistem sekian. Lalu ada mekanik pendukung, kemasan sistem, simulasi, realisasi, pengujian sistem secara keseluruhan. Seperti itu, ya. Nah, di sini juga sudah dijabarkan ada hardware murni tanpa subsistem, ya. Nah, perancangan, diagram blok, mekanik pendukung, kemasan, simulasi, realisasi, pengujian, ya, sedikit agak mirip-mirip juga. Hardware murni dengan subsistem. Nah, ada sedikit lagi nanti di situ disebutkan lagi subsistem satu apa, subsistem 2 apa, subsistem 3, ya. Software murni tanpa subsistem, ya, perancangan arsitektur, diagram blok, proses desain datanya seperti apa. Nah, desain antar muka, alur kerja, pengujian, ya, seperti itu. Nah, di sini mungkin kalau tetap kesannya hanya terlihat sedikit, tapi tetap bahwa nanti bobot setiap kategori itu akan sama rata. Jadi bisa jadi nanti, ya, ketika hardware murni ini terlihat poinnya banyak nih yang harus diisikan. Tapi kalau misalkan anggap hardware murni itu ada 10, ada berapa poin contohnya, ya? 8 poin misalkan, ya. Nah, 100% dibagi 8 poin, maka setiap poinnya adalah 12,5%. Nah, tapi kalau di software murni kok cuma ada 5 poin, nah tetap bobotnya nanti 100%, nanti setiap poin itu akan memiliki bobot 20%. Ya, jadi ingat, bukan berarti software murni itu ternyata dengan poin lebih sedikit itu tidak akan menjadi kesannya tidak terlalu sulit, enggak. Tapi bobot TA nanti akan dibuat supaya diupayakan, ya, semuanya itu sama, tidak ada diskriminasi yang ini hardware lebih kesulitan atau misalnya software lebih mudah atau software lebih kesulitan kebalikannya dibandingkan hardware murni tanpa subsistem. Jadi intinya optimalkan saja pengerjaannya, usahakan sedetail mungkin untuk setiap subsection di dalam kategori. Ya, di sini juga nanti ada software murni dengan subsistem, ya, desain, pengujian, ada subsistem 1, 2, 3 sampai N, seperti itu. Ya. Itu untuk perancangan, ya, ininya. Untuk perancangan detail ada 6 kategori ini. Jadi pilihlah yang sesuai dengan topik TA yang kalian ajukan. Nah, yang berikutnya itu adalah rencana implementasi, ya. Nah, rencana implementasi itu adalah berkaitan dengan juga timeline-nya juga, ya. Nah, kalian harus tahapan implementasinya seperti apa. Ini diperjelas lagi. Nah, ini rencana dilihat dari sisi kamu mengimplementasikan proyek TA atau tugas akhir kamu, gitu ya, bahwa nanti disebutkan ada studi literatur dan perancangan seperti apa, pengadaan komponennya seperti apa, pembuatan sistemnya, ya, mana saja yang harus dibuat tahapannya, gitu kan. Nah, pengujian dan integrasi serta evaluasi dan dokumentasi, ya, analisis hasil dan penyusunan laporan. Jadi kalau yang tadi perancangan detail terkait teknikalnya, nah ini kita agak sedikit di zoom out dari masalah teknis, tetapi kita melihat tahapan implementasi yang dimulai
umumnya itu ada dari studi literatur dan diakhiri sampai dengan evaluasi dan dokumentasi. Nah, kalian juga di sini diharapkan untuk menyertakan ya kebutuhannya apa saja, rancangan anggaran biayanya seberapa saja, gitu kan ya, perkiraan kasarnya seperti apa. Nah, ibaratnya dalam proposal kan pasti kita harus ini ya mempropos rancangannya itu seperti apa aja, ada anggarannya atau komponennya apa saja ya, dan juga peralatan nanti yang digunakan itu apa saja. Ya. Nah, lalu setelah kita mendetailkan tadi perancangan secara teknis, lalu juga perancangan secara tahapan implementasinya, nah di akhirnya itu adalah adanya section studi kelayakan, ya. Nah, jadi kalau misalkan kita pengen ternyata topik TA-nya, saya pengen Pak bikin komunikasi secara wireless untuk taksi terbang misalkan. Nah, itu layak nggak? Maksudnya kalian di sana menganalisa, kalian udah tahu rancangannya seperti apa, tapi di sini kematangan teknologinya udah ada nggak ya? Kita bisa diperjelas bahwa teknologinya proven nggak, teknologinya sudah terbukti atau enggak gitu kan ya. Nah, memiliki resiko teknis yang rendah. Lalu juga teknologi emerging memerlukan asesmen mendalam terhadap alat pengembangan dan rekam jejaknya. Jadi kalau kalian ternyata dilihat dari idenya oke, tapi secara visibilitas atau misalkan ada sedikit ketidaklayakan bahwa ini TA-nya akan sulit untuk diimplementasikan dalam jangka waktu sekian gitu kan. Nah, itu harus dibahas di sini juga gitu ya. Karena ini bisa jadi ide teman-teman tuh bagus semuanya. Misalkan membuat A, membuat B gitu ya. Membuat pendeteksian pendeteksian analis atau analisa jaringan menggunakan deep learning dengan model ABCD yang sudah dikombinasikan. Nah, tapi dilihat dari kelayakan teknisnya, apakah teknologi tersebut sudah matang atau belum? Ya, karena jika belum matang, nanti dikhawatirkan ya itu akan menyulitkan dari teman-teman sendiri, teman-teman mahasiswa. Ya, gitu. Oke, jadi ini harap diperhatikan. Ini akan selalu berkaitan dengan literasi ya. Kalian harus selalu melakukan literasi. Apakah teknik atau teknologi yang diusulkan itu proven bisa mengantisipasi atau menjadi solusi dari permasalahan yang sudah diangkat ya atau tidak seperti itu. Nah, selain itu juga ada ketersediaan peralatan ya. Jadi kalian juga sudah mulai bisa melakukan verifikasi ketersediaan alat ya atau peralatan. Kalian ingin mendeteksi sinyal 6G misalkan. Nah, di sana kalian harus menggunakan peralatan apa? Apakah kalian membelinya, meminjam, ya? Kalaupun membeli, apakah tersedia di pasar dan apakah mudah diakses atau misalkan ternyata harus inden ya 3 bulan, nah itu harap dipertimbangkan. Di sini jadi menilai apakah TA kalian itu layak untuk diimplementasikan atau enggak ya. Seperti itu. Jadi layak itu bukan berarti idenya kurang baik atau misalkan ini terlalu mudah atau bagaimana, tapi di sini akan dilihat juga bagaimana apakah TA kalian itu visible untuk diimplementasikan atau enggak, gitu kan, layak atau enggak nih nanti secara teknis ataupun ketersediaan peralatan contohnya, ya. Nah, di sini juga sudah dijabarkan adanya identifikasi hambatan akses ya, seperti misalkan membutuhkan peralatan khusus ya. Kalau kalian membuat TA mengenai eh, membuat TA terkait komunikasi satelit, misal, ya. Nah, lalu ada perangkat-perangkat yang harus kalian ke badan-badan tertentu yang akan menghambat. Nah, itu harap diidentifikasi juga. Oke. Dan ada rencana alternatifnya jika peralatan tidak tersedia, ya. Nah, hal-hal ini pastinya harus didiskusikan dengan dosen pembimbing, ya. Eh, supaya pengerjaan nanti pada saat TA itu kalian pun akan lancar. Oke, di situ sampai sini ada pertanyaan untuk
substansi nanti yang akan diisikan di B300 itu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Sofi. Eh, izin Pak, untuk berarti untuk yang kelayakan itu Pak, berarti yang menentukan dosen pembimbing atau ada ini lagi Pak, ada dosen yang lain lagi. Ya, ini saya belum selesai sampai ke bawah ya, kelayakan ekonomi dan regulasi. Saya sambil lanjutin. Jadi yang kelayakan ini ya, ingat eh, prinsipnya ya, kalian tuh TA itu tuh harus saling berdiskusi dengan dosen pembimbing. Jadi harus selalu mengikuti arahan dari dosen pembimbing. Nah, kalaupun misalkan kalian punya keinginan untuk sampai titik A, tapi dosen pembimbing melihat ini kayaknya misalkan agak kurang atau misalkan atau terlalu lebih gitu ya. Nah, itu akan dikondisikan oleh dosen pembimbing. Nah, di situ nanti akan ada peran dosen pembimbing. Nah, sehingga apa yang menilai kelayakan studi kelayakan ini sederhananya itu kan nanti dilakukan oleh dosen pembimbing tersebut gitu ya. Siapa? Ini saya sedikit melanjutkan, ada juga dari kelayakan ekonomi dan juga kelayakan regulasi ya. Jadi kalau kalian membuat alat, lalu kalian wah ini udah siap nih untuk dipasarkan gitu ya, atau mungkin butuh tambahan pengembangan sedikit untuk bisa dikomersialkan juga ya. Nah, baik dari misalkan fabrikasi PCB-nya atau pabrik pembelian sensor itu bisa disampaikan di sini di kelayakan ekonomi. Ada juga kelayakan regulasi, ya. Misalkan kalian ingin membuat sinyal jammer gitu ya dalam sistem apa gitu. Nah, tapi dari segi regulasi itu dibolehkan atau enggak gitu ya. Nah, jadi kita harus melihat dari segi etikanya ya, lalu juga regulasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo gitu ya, seperti itu. Nah, itu juga harap dipertimbangkan. Jadi harus diisikan. Jadi kalian nggak asal buat, saya bikin ini Pak, saya bikin alat buat jamming sinyal buat ditempatkan di Waikambas. Karena di Waikambas itu daerahnya itu adalah daerah yang harus senatural mungkin, tidak boleh ada apa teknologi teknologi ya atau teknologi yang jadi harus memang benar wilayah konservatif lah. Nah, tetapi secara regulasinya, ya, apakah itu boleh dibuat atau tidak melanggar peraturan yang ada atau bagaimana? Itu harus dipikirkan seperti itu. Ya, kelayakan regulasi. Ya, gitu. Ya, ini sampai sini ya untuk B300-nya. Jadi ini mungkin nanti akan ada 5 atau 6 section ya nanti yang saya tampilkan saya kirimkan juga di Sista dan juga di forum. Nah, dan ini waktu pengerjaannya akan sangat panjang ya. Panjang tidak terasa lah nanti juga udah ternyata udah bentar lagi. Cuman waktunya ini sampai UAS kan agak berarti ada 6-7 minggu ya. Nah, kalian merumuskan B300 ini perancangan kalian eh, agar ketika nanti saat diimplementasikan itu tidak akan ada hambatan atau kesulitan. Ya, seperti itu. Karena sudah di assessment secara menyeluruh, secara mendalam oleh kalian sendiri dan juga berdiskusi dengan dosen pembimbing kalian. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Sudah jelaskah semuanya? Atau ada yang kurang jelas? Boleh disampaikan.
Ya, kalau tidak ada, ya, saya kira cukupkan saja pertemuan kali ini. Ya, nanti kalian tetap up to date ya di forum, ya di grup terkait informasi-informasi seputar TA, ya, seputar TA. Oh ya, mungkin sedikit menambahkan yang kemarin, ya, ingat bahwa eh, kuotanya itu ternyata dosen itu memang 6 ya maksimalnya, namun bisa di-extend menjadi 8 dengan catatan topik TA-nya itu adalah diberikan oleh dosen yang bersangkutan ya seperti itu. Jadi kalian upayakan juga komunikasikan, masih banyak kok, masih ada dosen-dosen lain yang sangat ahli di bidangnya ya, tinggal kalian berkomunikasi saja eh, dan jika terkait dengan salah satu atau topik yang diusulkan silakan kalian komunikasikan dengan dia. Ada pertanyaan, izin mengonfirmasi Pak, berarti hingga nanti UAS adalah waktunya untuk revisi dan mengumpulkan B100 dan B200. Jika ada revisi lalu mengumpulkan B300. Betul Pak? Ya, betul jawabannya. Jadi sekali lagi nanti pada saat UAS itu adalah dokumen final yang kalian uploadkan. Ya, ingat sekali lagi ini tidak ada toleransi waktu. Kalau misalkan timeline nanti sudah ditentukan deadline pengumpulannya adalah tanggal segitu, maka kalian harus mengumpulkan pada tanggal tersebut. Dokumennya apa saja? B100, B200, B300, dan juga B400 nanti. Begitu. Ya, kalian kerjakan dengan baik, kerjakan dengan sungguh-sungguh, ya. Komunikasikan, selalu berdiskusi dengan dosen pembimbing. Karena ketika nanti kalian sudah selesai B100 sampai B400 ini, kalian tetap nanti akan membuat proposal, ya. Tapi kontennya ternyata akan jauh lebih mudah karena kalian sudah menyusun isinya dari B100 sampai B400 ini. Jadi nanti hanya tinggal menyesuaikan saja format yang dibeli. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Bila tidak ada, saya cukupkan ya. Saya ingatkan lagi bahwa untuk absensi kalian reminder lah, bikin alarm gitu ya semuanya ya, tetap absensi seperti biasa di Kamis dan Jumat. Nah, lalu untuk informasinya boleh atau informasi harap dipantau ya di grup, ataupun ada pertanyaan ya yang berkaitan dengan desain project ini ataupun dengan TA, kalian boleh juga langsung menanyakannya di grup ya. Jadi siapa tahu pertanyaannya sama, bisa menjawab juga pertanyaan dari rekan mahasiswa yang lain. Oke, begitu saja untuk hari ini ya. Saya cukupkan. Terima kasih untuk semuanya sudah hadir. Ya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Lalu juga pengerjaan desain proyek, proposal TA, dan juga TA-nya ya akan lancar sehingga kalian bisa lulus tepat waktu dan dengan nilai yang sangat memuaskan. Gitu ya. Saya tutup pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Si Pak.